Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Triselvani. Saya dari Prodi Pendidikan Seni Rupa dengan NIM 22020091. Mata kuliah Pengantar Kewirausahaan, dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Sebelum menjelaskan materi bisnis model kanvas, saya akan menjelaskan sedikit definisi dari bisnis model. Bisnis model adalah bagaimana sebuah perusahaan mendapatkan uang dengan produk atau jasa yang ditawarkannya. Model bisnis ini menjelaskan 4 hal, yaitu yang pertama, produk atau jasa apa yang akan dijual oleh perusahaan. Yang kedua, bagaimana cara memasarkan produk atau jasa ke publik. Yang ketiga, berapa banyak biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa itu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelangganan, dan keuangan. Pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Bisnis model ini menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari oleh universitas. Kepopuleran ini dikarenakan tampilannya yang sederhana dan mudah dipahami. Bisnis model kanvas memiliki 9 elemen yang terdiri dari yang pertama adalah customer segment. Customer segment ini adalah satu atau beberapa jenis customer yang dilayani oleh sebuah usaha. Elemen ini membahas mengenai target konsumen, yaitu siapa yang membeli produk, bukan siapa yang mengkonsumsi produk. Segmentasinya terdiri dari segmentasi geografi, demografi, psikologis, dan perilaku. Elemen kedua, value proposition, yaitu pecahkan masalah dan penuhi kebutuhan customer dengan sebuah nilai penawaran. Pada elemen ini juga membahas mengenai produk atau jasa yang laku di pasaran selalu memiliki manfaat yang unik dan unggul dibandingkan produk sejenisnya. Yang ketiga, channels, yaitu value proposition yang disampaikan ke customer melalui komunikasi, distribusi, atau saluran penjualan. Elemen ini memiliki jenis-jenis saluran, yaitu sales force, web sales, own store, partner store, dan wholesaler. Channels juga memiliki beberapa fase, yaitu kesadaran, evaluasi, pembelian, penyampaian, dan purna jual. Yang keempat, customer relation. Customer relation adalah hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama masing-masing customer segment. Pada elemen ini, pelanggan dapat didorong oleh motivasi seperti akuisisi pelanggan, retensi mempertahankan pelanggan, dan peningkatan penjualan atau upselling. Yang kelima adalah revenue stream, adalah jenis pendapatan dihasilkan dari proporsi nilai yang ditawarkan dengan sukses kepada customer. Elemen ini juga terdiri dari business to business, business to customer, dan business customer to customer. Maksudnya adalah business to business, yaitu transaksi usaha yang memberi layanan kepada pembeli berskala besar atau dari produsen ke sebuah organisasi atau perusahaan lain yang membeli dalam skala besar.
Business to customer adalah transaksi usaha yang memberikan layanan kepada konsumen retail yang dapat membeli secara enceran. Contohnya nih, sebuah perusahaan yang membuka toko untuk menjual produknya, sedangkan customer to customer adalah transaksi usaha yang memberikan layanan kepada pedagang, bukan perusahaan produsen, tetapi pelapak online atau reseller perorangan yang mental produk langsung ke konsumen akhir secara enceran. Selanjutnya, elemen key resources adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan atau menyampaikan value proposition. Elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Lalu selanjutnya, elemen key activity adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini juga dikategorikan menjadi 3, yaitu produksi, pemecahan masalah, dan platform atau jaringan. Yang kedelapan, elemen kedelapan, key partners, yaitu sumber daya yang diperoleh dari luar organisasi atau usaha, yang menyampaikan bahwa elemen ini memiliki 4 jenis kemitraan yang berbeda, yaitu aliansi strategis antara non-pesaing, kemitraan strategis antara pesaing, usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru, dan hubungan pasokan yang dapat diandalkan. Elemen yang terakhir adalah cost structure, yaitu jenis biaya yang terjadi untuk jalannya usaha, yang menyampaikan bahwa akan sangat berguna bila struktur biaya model bisnis dibedakan menjadi 2, yaitu terpacu biaya dan terpacu nilai. Terpacu biaya adalah biaya yang terfokus pada penilaian biaya, sedangkan terpacu nilai adalah berfokus pada penciptaan nilai. Elemen ini memiliki karakteristik yaitu biaya tetap, biaya variabel, skala ekonomi, dan lingkup ekonomi. Selanjutnya, manfaat dari bisnis model kanvas ini adalah yang pertama, mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. Yang kedua, meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. Yang ketiga, mengurangi resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan terhadap materi yang saya jelaskan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.